Baik, langsung ke pertanyaannya saja Bapak yang pertama. Seberapa penting peran guru BK di tempat Bapak mengajar di sekolah? Baik, terima kasih Anissa. Kalau kita berbicara tentang seberapa penting, sangat penting ya, terutama kalau kita beranjak dari aturan kurikulum Merdeka sekarang, guru BK itu menjadi istilahnya garda terdepan sebelum guru-guru masuk ke kelas. Misalnya untuk di tahap awal, guru BK itu tes belajar dulu, tes belajar siswa gitu kan. Jadi nanti hasil tes belajar siswa itu yang akan diberikan ke guru-guru mata pelajaran sehingga nanti guru-guru mata pelajaran itu mudah untuk menentukan metode pembelajaran apa yang cocok sesuai dengan gaya belajar. Nah, itu baru dari satu tesnya saja. Belum nanti kalau seandainya siswanya itu mengalami kesulitan belajar dalam memahami pembelajaran, metode pembelajaran gitu ya. Jadi mereka bisa bercerita kepada guru BK terhadap kesulitannya tersebut, apa misalnya yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi Baik, eh, sangat penting, ya sangat penting. Ditambah lagi dalam kurikulum Merdeka ini, BK itu mempunyai peran yang sangat urgen lah istilah. baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu seberapa kan dalam dari menjadi seorang pengajar itu ada kompetensi akademik yang harus dikuasai, yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional. Nah, seberapa berpengaruhnya empat kompetensi tadi terhadap ketika kita menjadi seorang guru BK? Seberapa penting ya? Eh, Kalau seandainya guru BK nggak punya kompetensi yang empat tadi, berarti dia nggak siap jadi guru BK. Terutama eh, hal-hal yang berkaitan dengan layanan yang akan diberikan kepada siswanya. Jadi kalau kita bicara empat kompetensi tadi, semuanya saling berkaitan. Kalau guru BK-nya nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, nggak mau bercerita, membuka diri dengan guru-guru lain atau dengan orang tua, maka nanti akan sulit juga menggali permasalahan, menggali hal-hal yang bisa mempengaruhi terhadap layanan kepada siswa seperti itu. Apalagi kalau kita bicara tentang kompetensi profesionalnya, dia nggak tahu dengan profesinya gitu kan, nggak tahu dengan gimana cara memberikan layanan kepada siswa, gimana cara ngomong di depan siswa gitu, gimana cara berhadapan dengan siswa face to face, uh, berdua aja gitu kan. Nah, jadi sebelum menjadi guru BK atau konselor di sekolah tentu harus memiliki yang empat bidang tadi sangat penting ya demi apa namanya demi terpenuhilah kebutuhan siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling ini. Oke. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, banyak siswa mengira kalau yang datang ke BK itu hanya siswa yang bermasalah saja. Nah, bagaimana Bapak seorang guru BK menangani kesalahpahaman pandangan siswa itu terhadap pelayanan BK? Pertama, guru BK-nya harus diluruskan dulu mindsetnya karena terkadang hal yang Nisa sampaikan tadi itu juga ada di kepala guru BK-nya. Jadi yang pertama luruskan mindset guru BK-nya dulu bahwa sebenarnya BK itu bukan hanya menangani masalah-masalah siswa atau menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Kemudian yang kedua, eh, guru BK harus memiliki pemahaman dan keyakinan yang kuat terhadap dirinya bahwa dia adalah orang yang pertama kali harus hadir ketika siswa itu dalam keadaan suka dan duka. Jadi nggak hanya ketika dia bermasalah saja hadirnya si guru BK ini, tapi ketika siswa ini berprestasi, ketika siswa ini memiliki hal-hal yang positif, dia juga harus bisa berbaur dengan siswanya. Nah, kemudian setelah mindsetnya betul, kemudian jangan diambil pos-pos yang seakan-akan mencerminkan guru BK itu seakan-akan polisi sekolah misalnya.
diletakkan di PJ kedisiplinan sehingga nanti siswa-siswa yang bermasalah dihukum oleh dihukum oleh guru BK. Kalau ada siswa yang cabut diserahkan kepada guru BK karena dia PJ kedisiplinan. Jadi jangan diambil pos-pos yang seakan-akan itu akan apa namanya memberikan pemahaman kepada siswa bahwa guru BK itu hanya untuk siswa yang bermasalah. Nah, boleh diambil pos yang lain. Kalau sebenarnya kita memahami apa ilmu BK ini secara apa ya, secara yang benar gitu. Justru guru BK ini nggak bisa memberikan hukuman terhadap siswa. Tidak boleh, bukan tidak bisa ya, tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa. Jadi kalau ada siswa bermasalah, guru BK itu sifatnya memberikan pembimbingan. Jadi kalau misalnya siswa yang cabut, silakanlah untuk memberikan hukuman atau punishment terhadap pelanggarannya, serahkan kepada penanggung jawab bidang kedisiplinan. Nah, fungsi guru BK adalah memberikan bimbingan. Gimana siswa ini tidak ke depannya untuk tidak terlambat lagi, tidak cabut lagi seperti itu. Kemudian bisa juga melalui poster-poster, ya, melalui pamflet apa disampaikan di situ bahwa BK itu bukan polisi sekolah, tidak hanya menangani siswa yang bermasalah, tapi siswa ini adalah sahabatnya siswa, orang yang peduli terhadap siswa, kemudian orang yang terdepan dan akan selalu membela kebutuhan-kebutuhan siswa. Seperti itu. Kalau seandainya siswa bermasalah pun sebenarnya guru BK harus berpihak kepada siswa karena dalam BK itu setiap siswa itu nggak ada yang nakal ya. Sama dengan pemahaman orang-orang parenting, tidak ada anak yang nakal, yang ada anak yang kekurang perhatian, anak-anak yang ingin menunjukkan potensi dirinya, yang ingin mengaktualisasikan dirinya, ingin menunjukkan dirinya seperti itu. Nggak ada siswa yang nakal. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah datang ke guru BK, maka guru BK pertama sekali harus menanamkan prinsip siswa praduga, praduga tidak bersalah, sama kayak polisi. Jadi didalami dulu apa penyebab dia bermasalah, mungkin masalah di rumahnya, masalah dengan temannya, masalah di asramanya, sehingga itu berpengaruh kepada belajarnya atau di sekolahnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Cukup. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan ada kedudukan BK itu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa BK itu berperan dalam pembentukan karakter, kecerdasan, dan keterampilan peserta didik. Nah, bagaimana Bapak, seorang guru BK, memahami dasar hukum yang mengatur keberadaan BK itu di sekolah? Berdasarkan yang undang-undang tersebut ya. Yang pertama, kalau dijalankan tugas BK, maka BK itu kan ada fungsinya, kita bahasa ini aja ya. Maksudnya di langsung ke aplikasi atau praktek di lapangannya aja gitu ya. Jadi guru BK itu untuk memahami karakter siswa ada melalui tes ya. Maksudnya ada ala-ala instrumennya untuk memahami karakter siswa baik itu kepribadiannya, kemudian kecerdasannya, kemudian gaya belajarnya dan sebagainya. Kemudian tidak hanya sebatas itu, guru BK itu juga harus bisa mengayomi atau apa namanya mengetahui terhadap potensi siswa, bakatnya, minatnya, cita-citanya. Itu juga ada di awal-awal. Biasanya kalau di awal-awal semester, guru BK itu minta data siswa. Ya, data siswa gimana kondisi orang tuanya, kemudian dari mana dia berasal, kemudian apa harapan tertingginya, apa hal yang disukai, apa yang tidak disukai, kemudian cita-cita ke depannya apa, kemudian impiannya apa. Nah, kemudian apa pelajarannya yang disukai, apa mata pelajaran yang tidak disukai. Nah, semua itu nanti akan mendukung menjadi alat bantulah bagi guru BK untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana dukungan fasilitas dan anggaran untuk program BK di tempat Bapak mengajar? Kalau fasilitas, alhamdulillah sudah memadai lah. Ruangan BK ada, sudah lengkap. Ya. Kemudian kalau dari segi anggaran, setiap yang kita minta, misalnya kita butuh pengadaan mading, misalnya. Kita butuh pengadaan sudut literasi terhadap bimbingan BK ini.
maka itu disediakan oleh sekolah. Tergantung kita mau tidak melaporkan kebutuhan-kebutuhan kita ke sekolah, kemudian mau tidak kita menjalankan program-program yang sudah direncanakan di awal semester ataupun di awal tahun, seperti itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara Bapak memberikan layanan BK yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa? Oke, bagaimana cara memberikan layanan mereka terhadap tahap perkembangan siswa? Yang pertama tentu kita harus memahami dulu ya, apa aja tahap-tahap perkembangan siswa. Karena layanan BK yang ada di SMP dan di SMA maupun di bangku kuliah pasti akan berbeda. Nah, kalau di SMP ini biasanya kita lebih ke tugas-tugas perkembangan remaja awal. Karena SMP ini kan peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja awal. Maka kita harus sesuaikan materi-materi yang terkait dengan masa perkembangan remaja awal ini. Misalnya kayak memahami apa perubahan yang akan dialami ketika masa pubertas atau apa hal-hal yang akan dialami seorang remaja ketika dia beranjak dari anak-anak ke remaja awal, dari segi fisik, dari segi mental, dari segi emosi, semuanya akan berbeda. Jadi yang pertama itu kita harus paham dulu SMP ini tahapnya apa. Kemudian yang kedua, terhadap tugas perkembangan usia SMP ini apa-apa aja materi yang terkait. Nah, contoh kayak yang tadi, kita harus memahami perkembangan remaja awal seperti itu. Kemudian yang kedua, eh, kayak belajar anak SD sama SMP tentu berbeda. Nah, makanya di awal-awal itu kita harus paham di sekolah kita ini budaya belajarnya seperti ini. Di SD mungkin akan berbeda. Maka kita harus memberi pemahaman kepada siswa terkait hal tersebut. Apalagi di pondok gitu kan. Kalau di pondok ini kita nggak sama lagi dengan di SD yang notabene tidak boarding, tidak dipondokkan. Maka di awal-awal semester atau di awal-awal pertemuan kepada siswa-siswa baru, kita harus memberikan pemahaman bahwa akan berbeda suasana belajar, lingkungan belajar yang akan dialami di SMP ini dibanding dengan di SD. Nah, kalau seandainya di SMA, maka nanti akan berbeda lagi materinya. Kalau SMA ini kelanjutan dari SMP. Kalau di SMP ini perkembangan remaja awal, kemudian hal-hal yang dialami, perbedaan yang dialami dari apa segi belajar antara SMP dan SD. Kemudian ada juga tahap perkembangan yang mesti kita perhatikan satu lagi, itu cita-cita. Ya, cita-cita. Kalau di SMP ini kita hanya lebih memberikan gambaran saja. Ya, gambaran apa saja profesi yang ada di tengah masyarakat. Nah, nanti di SMA akan dipelajari lebih lanjut seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ada di dalam asas dalam pembelajaran bimbingan konseling ini ada asas-asas mengenai BK. Salah satunya asas kerahasiaan. Dan pertanyaannya, bagaimana cara Bapak menjaga kerahasiaan informasi? Misalnya kalau ada siswa itu bercerita kepada Bapak tentang masalah hidupnya atau tentang masalah lainnya, dan bagaimana cara Bapak menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari siswa tersebut? Cara menjaganya ya dengan tidak bercerita, tidak menyampaikan, tidak menyebarluaskan hal-hal yang terkait dengan apapun yang diceritakan, keterangan, informasi yang disampaikan oleh siswa. Nah, jadi guru BK ini sebelum memberikan pelayanan kepada siswa tersebut atau kepada klien yang datang kepadanya disampaikan bahwa semua informasi yang kita bicarakan, semua keterangan yang disampaikan itu tidak akan diketahui oleh pihak apapun. Hanya antara guru BK dan siswa terkait seperti itu. Jadi intinya kalau jadi guru BK itu kita nggak bisa jadi ember gitu ya, ember bocor. Ya, jadi harus bisa menjaga rahasia dengan sebaik-baiknya. Semua keterangan, semua informasi, semua data harus dijaga sebaik-baiknya. Hmm. Baik, Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Dan tadi masih mengenai asas-asas BK, salah satu juga ada asas keterbukaan. Nah, strategi apa yang Bapak gunakan untuk membuat siswa merasa nyaman dan bersedia terbuka untuk menceritakan, misalnya kalau misalnya siswa itu nggak mau bercerita, tapi Bapak bisa membuat siswa itu merasa nyaman dan bersedia untuk terbuka. Oh ya. Biasanya akan kalau siswa itu nggak mau bercerita, eh, kita nggak bisa maksa juga ya karena asas keterbukaan dan asas kesukarelaan gitu ya. Jadi kalau memang nggak bersedia, mungkin bisa kita sepakati kapan kira-kira eh, waktu yang bisa disepakati, yang bisa siswa ini bercerita. Kalaupun tidak dengan kita, ya, terkadang ada siswa ini nyaman bercerita dengan temannya, ada nyaman bercerita dengan gurunya, ada yang nyaman bercerita dengan orang tuanya gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa dia harus bercerita dengan kita. Nah, kalau seandainya siswa itu sudah datang ke kita, biasanya dia mau terbuka tuh. Nah, tapi dengan penguatan yang tadi, biasanya dengan penguatan yang di awal tadi, bahwa segala hal yang dibicarakan dengan guru BK itu tidak akan disampaikan ke pihak apapun, ke pihak manapun, ke siapapun. Nah, biasanya siswa ini mau dia bercerita, mau dia membuka diri. Kemudian yang kedua, pastikan tempat konseling itu kondusif. Ya. Kalau seandainya kita konseling di tengah orang banyak, maka siswa ini biasanya karisih, nggak mau dia membuka dirinya, nggak akan mau dia bercerita banyak hal. Nah, dan makanya kalau guru ruang BK itu harus terjaga privasi siswa. Nah, biasanya dengan sarana atau kondisi seperti itu ditambah dengan penguatan yang tadi bahwa rahasianya akan dijamin, dijamin keamanannya, maka dia akan bersedia membuka segala hal yang terkait dengan masalahnya. Nah, gitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengenai materi bidang-bidang BK itu ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan karir. Kalau bidang pribadi ini yaitu membantu peserta didik dalam memahami dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Nah, pertanyaannya itu biasanya masalah-masalah pribadi apa yang sering Bapak hadapi, yang Bapak hadapi, misalnya kalau ada siswa bercerita, masalah pribadi apa yang sering dihadapi oleh siswa itu di sekolah? Hmm, Kalau masalah pribadi biasanya tentang sebenarnya terkait juga ya, maksudnya nggak cuma fokus ke satu bidang aja. Jadi bidangnya pribadi tapi berhubung juga apa terkait ter, terhubung juga ke bidang yang lain. Misalnya kayak kesulitan belajar. Dia punya mata yang apa namanya penglihatan yang maksudnya agak minus gitu ya. Jadi nah, itu kan masalah pribadi sebenarnya, tapi berpengaruh ke belajarnya. Nah, maka ada tuh beberapa siswa seperti itu. Kan kita duduk, kita arahkan wali kelas atau guru mata pelajaran untuk memposisikan tempat duduk siswa ini di depan. Seperti itu. Dia kesulitan apa? Itu contoh, salah satu contoh. Ada kesulitan dalam melihat. Kemudian kesulitan dalam, ada juga tuh yang di sini tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sini. Karena yang boarding itu kan berbeda dengan yang tidak boarding. Jadi biasanya di awal-awal tahun banyak siswa itu yang istilahnya apa istilahnya itu homesick ya, rindu rindu orang tua, rindu keluarga. Itu banyak tuh di awal-awal tahun, biasanya kelas-kelas 7. Nah, makanya eh, itu itu banyak masalah ditemukan. Apalagi masalah pribadi ya. Paling itu kalau masalah pribadi. Hmm. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan karakter siswa di sekolah itu berbeda-beda. Nah, bagaimana cara Bapak mendeteksi siswa yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi? Kalau si siswa itu di kelas di tengah orang banyak dia suka menyendiri, nah itu jadi catatan yang pertama. Kemudian yang kedua siswa yang tidak memiliki teman.
Ya, nah, itu bisa jadi indikasi bahwa dia seperti yang Anissa sampaikan tadi. Ya, kemudian eh, intinya kalau dia di tengah orang ramai, dia merasa sendiri, dia mengucilkan diri. Nah, itu bisa jadi catatan bagi guru BK. Itu perlu diberikan pembimbingan. Nah, kemudian sudah 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun di sekolah, tapi nggak ada teman akrab, ya teman akrab, meskipun itu satu orang. Nah, itu juga bisa jadi catatan bagi guru BK. Nah, seperti itu. Jadi memang dilihat dari untuk mendeteksinya itu, eh, memang dilihat dari kesehariannya, kesehariannya ketika di kelas, kesehariannya ketika di lapangan, kesehariannya ketika di masjid. Nah, jadi memang diperhatikan gitu. Jadi memang dari observasi aja cara mendeteksinya itu melalui pengamatan dan observasi atau dari laporan wali kelas. Ini siswa ini dia suka menyendiri, nggak mau berbaur sama kawan-kawannya gitu, nggak suka intinya dia dia yang mengucilkan orang lain, bukan dia yang mengucil dia bukan orang-orang yang mengucilkan dia mengucilkan orang banyak gitu. Jadi eh, bisa juga seperti itu ya, atau dari guru mapel, atau ada orang tua yang langsung menyampaikan, ini anak saya dari SD, di SD biasanya suka seperti ini gitu ya. Jadi banyak hal lah sumbernya. Jadi bisa melalui observasi oleh guru BK-nya sendiri, bisa laporan dari wali kelas atau guru mapel atau dari orang tuanya. Seperti itu. Baik, Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, strategi apa yang Bapak lakukan untuk menangani siswa yang agresif atau suka buat masalah, misalnya suka buat konflik gitu, Pak? Yang pertama tentu kita harus melakukan pendekatan dulu ya. Karena guru BK itu nggak sama sama walas, nggak sama sama mapel. Waktu dia masuk kelas terbatas gitu ya. Jadi meskipun siswa itu bersalah, punya masalah, punya kasus, yang pertama yang harus diluruskan tadi, seperti yang disampaikan di awal tadi, mindset guru BK itu bahwa tidak ada sebenarnya siswa yang nakal. Yang ada adalah siswa yang kurang perhatian atau yang ingin menunjukkan dirinya, yang mencari perhatian. Ya, jadi yang pertama lakukan pendekatan. Kalau hatinya udah dapat, biasanya uh, ke depannya proses-proses selanjutnya itu akan mudah. Ya, jadi yang kalau udah dilakukan pendekatan, udah dapat hatinya, biasanya udah mudah tuh untuk memberikan pelayanan ataupun bimbingan. Nah, seperti itu. Jadi memang tahap awal lakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu. Sampaikan kepada siswa tersebut bahwa guru BK itu bukan ancaman. Guru BK bukanlah orang yang akan menghukumnya, bukanlah orang yang akan menyebarkan aib-aibnya. Sampaikan ke dia bahwa yang bersalah itu, yang pernah melakukan kesalahan itu bukan hanya dia. Nah, bisa jadi guru BK dulunya ketika dia jadi siswa atau teman-teman di sekitarnya banyak juga yang bermasalah. Jadi bukan hanya dia yang bermasalah. Jadi sebenarnya setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya, tergantung mau atau tidak menempuh jalan keluar tersebut. Nah, seperti itu. Baik, Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana Bapak membantu guru mata pelajaran dalam menangani siswa yang berkesulitan belajar? Eh, Kalau seandainya ada siswa yang terdeteksi mengalami kesulitan belajar, contoh seperti kesulitan itu kan bukan hanya memahami materi ya. Kesulitan bisa juga kayak yang seperti yang tadi, dia sulit melihat materi yang ditulis oleh gurunya di papan tulis. Maka kalau ditemukan seperti itu, arahkan wali kelas untuk memindahkan posisi duduknya. Kalau memang kesulitan belajar dari memahami materi, berarti kita mengarahkan siswa ini untuk bekerja sama atau meminta jam tambahan khusus kepada guru-guru magang tertentu sesuai dengan kesulitan belajar, kesulitan pemahaman materi yang dia alami. Misalnya, kalau dia sulit memahami materi matematika, nah berarti kita arahkan dia untuk meminta jam tambahan kepada guru matematika.
bisa kita bisa guru BK menjadi fasilitator untuk eh, apa namanya mengumpulkan orang ini, siswa dan guru matematika. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam memberikan layanan BK dan bagaimana Bapak mengatasinya? Tantangan terbesar Bapak diri sendiri sebenarnya. Tantangan sebenarnya itu diri sendiri. Kalau dari segi fasilitas sudah diberikan oleh sekolah, kalau dari segi waktu sudah ada. Nah, terkadang yang menjadi musuh terbesar itu diri sendiri. Apalagi dengan kondisi ada masalah di rumah, ada masalah di masyarakat. Terkadang itu kita nggak bisa kita pungkiri berpengaruh ke tugas kita di sekolah. Nah, sebenarnya itu disitulah butuhnya kita memiliki empat kompetensi yang tadi. Gimana kita bisa memilah dan memilih ini masalah rumah, ini masalah sekolah. Nggak bisa jangan sampai saling mempengaruhi seperti itu. Nah, kemudian mungkin sebagai manusia juga ada rasa malas gitu ya. Nggak bisa kita pungkiri juga terkadang kita merasa jenuh dengan tugas kita, lelah dengan tugas-tugas yang diberikan, tuntutan-tuntutan yang diberikan. Nah, terkadang diri sendirilah yang menjadi musuh terbesar. Nah, gimana cara apa namanya keluar dari atau lari dari musuh terbesar tersebut? Tentu kita harus lihat lagi atau luruskan lagi niat kita bahwa kita ke sekolah ini tidak hanya semata untuk uh, alasan apa namanya gaji atau uh, uang gitu ya. Tapi kita harus landaskan bahwa setiap pagi kita berangkat ke sekolah kita niatkan untuk ibadah. Kalau kita niatnya udah untuk ibadah, otomatis kita akan semangat karena apapun yang kita lakukan itu semua kita niatkan untuk mencapai. Nah, nggak ada lagi malas tadi nggak ada, jenuh tadi nggak ada karena kita sudah beranjak melaksanakan tugas kita karena Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin sekian wawancara yang yang dan pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak Niko karena telah bersedia untuk diwawancarai untuk memenuhi tugas proyek saya.